Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang keseimbangan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang keseimbangan dunia dan juga akhirat. Kehidupan dunia dan juga akhirat di sini kita harus seimbangkan. Makanya di situ keseimbangan dunia dan akhirat adalah prinsip fundamental di mana dunia dijadikan ladang beramal untuk meraih kebahagiaan kekal di akhirat. Makanya di situ kehidupan di dunia di sini sebagai ladang amal kita untuk menuju kepada akhirat. Makanya di sini manfaatkanlah hidup kita sebaik mungkin untuk senantiasa beramal soleh. Jadikanlah dunia di sini sebagai ladang amal kita. Jangan sia-siakan umur kita. Makanya di situ penyesalan tidak akan berguna lagi jikalau kehidupan dunia kita di situ digunakan secara sia-sia. Waktu tidak akan pernah terulang kembali. Umur tidak akan pernah terulang kembali. Waktu yang kemarin tak akan bisa kita putar lagi untuk yang sekarang. Manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Waktu di sini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering manusia tertipu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, ada dua nikmat yang manusia mudah tertipu olehnya. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat luang waktu. Nikmat sehat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak menggunakan kesehatannya untuk senantiasa beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan sebagai tertipu oleh kesehatan, tertipu oleh nikmat sehat. Yang seharusnya nikmat sehat di situ digunakan oleh kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita senantiasa pergunakan kesehatan kita sebaik mungkin untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Yang kedua di situ nikmat luang waktu. Kita senantiasa pergunakanlah waktu kita sebaik mungkin.
agar supaya waktu kita bermanfaat buat diri kita ataupun orang lain. Waktu yang kemarin tak akan bisa kita ulang lagi. Makanya di sini jadikanlah dunia sebagai ladang amal kita untuk menuju kepada akhirat atau kehidupan akhirat. Islam memerintahkan mengejar akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Makanya di sini kita mengejar akhirat. Akan tetapi jangan tinggalkan urusan dunia. Makanya di sini kita senantiasa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, mengejar akhirat. Akan tetapi jangan pernah melupakan dunia. Salah satu contohnya di situ kehidupan dunia mencari rezeki. Makanya di sini diwajibkan bagi kita untuk mencari rezeki. Karena sudah diwajibkan, ya urusan rezeki di situ, mencari rezeki di situ merupakan bagian dari kehidupan dunia. Makanya jangan pernah melupakan urusan dunia. Dan juga di situ berbagi kepada sesama, membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Makanya di sini kita senantiasa jadikanlah setiap aktivitas kita untuk senantiasa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Itulah makna dari keseimbangan dunia dan juga di akhirat. Dunia digunakan untuk ibadah dan bekal, bukan tujuan utama. Jadi perlu kita pahami, perlu kita sadari bersama bahwasanya kehidupan dunia di sini bukanlah tujuan utama kita. Tujuan utama kita di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada kehidupan nantinya sebagai titik akhir dari kehidupan kita, yaitu kehidupan akhirat. Makanya di sini kehidupan dunia ibaratnya seperti seorang musafir. Hiduplah seperti seorang musafir yang terus berjalan menuju kepada kehidupan akhirat. Berikut adalah cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat berdasarkan konsep Islam. Bagaimana di sini cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? Yang pertama, pahami posisi dunia sebagai sarana. Jadi dunia di sini sebagai sarana, bukan sebagai tujuan utama kehidupan kita. Jadikanlah sarana untuk mencari bekal di akhirat. Jadikan pekerjaan, bisnis, dan pencarian rezeki sebagai sarana untuk beribadah dan bersedekah. Makanya di sini ketika kita hidup di dunia mencari rezeki, janganlah rezeki kita tumpuk memiliki harta. Janganlah harta kita ditumpuk, melainkan harta kita bagikan kepada sesama yang membutuhkan. Itulah konsep dari menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk kehidupan di akhirat. Dan juga senantiasa jadikanlah harta kita, jasa kita, atau serangkaian aktivitas kita jadikanlah sebagai sedekah. Termasuk di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, senyum itu sedekah. Kalimat-kalimat yang baik di situ sedekah. Al kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat-kalimat yang baik di situ sedekah. Artinya jadikanlah serangkaian aktivitas kita sebagai amal baik kita untuk menjadi bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat di situ yang nomor 2,
prioritaskan akhirat atau disebut juga dengan visi akhirat. Jadi di sini kita harus paham bahwasanya kita utamakan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Makanya tinggalkan sesuatu yang bersifat foya-foya yang senantiasa di situ bisa melupakan atau senantiasa lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ tinggalkanlah aktivitas yang senantiasa lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Prioritaskan akhirat, utamakan akhirat. Jadikan akhirat sebagai prioritas utama dalam merencanakan masa depan. Artinya kita tahu bersama bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia dan juga di situ ada yang namanya kehidupan akhirat. Makanya di situ kita utamakan, prioritaskan kehidupan di akhirat. Merencanakan masa depan. Setiap seseorang pasti ingin mencari bekal di akhirat nanti dengan menjalani kehidupan di dunia. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Bekal di situ amal baik kita yang akan kita bawa nanti di akhirat. Namun tetap mengambil hak dunia dengan wajar. Cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat yang nomor 3 di situ, jadikan aktivitas dunia berbuah ibadah. Luruskan niat setiap aktivitas bekerja menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala sehingga bernilai ibadah. Artinya supaya aktivitas kita di situ bernilai ibadah, kita niatkan segala serangkaian aktivitas kita yang kita lakukan di situ hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan bernilai ibadah kepada kita. Menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga akhirat di situ yang selanjutnya, manajemen waktu yang baik. Kita senantiasa harus mengatur waktu yang baik di dalam hidup kita. Atur waktu antara kewajiban ibadah, sholat, zakat, dan urusan pekerjaan atau keluarga secara konsisten. Artinya di sini kita senantiasa pintar atau cerdas membagi waktu untuk diri kita. Kehidupan di situ sangat kompleks sekali. Ada kehidupan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dan juga sebagainya. Ada ibadah untuk mencari ilmu. Ada serangkaian aktivitas yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya bersedekah. Salah satu contohnya membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dan juga serangkaian aktivitas yang lain yang harus kita bagi waktu. Kita harus senantiasa adil terhadap diri kita sendiri. Adil membagi waktu untuk diri kita sendiri. Yang selanjutnya di situ menyeimbangkan kehidupan. Cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya di sini seimbangkan jasmani dan rohani. Manusia di sini ada rohani dan juga jasmani. Setiap rohani membutuhkan asupan energi rohani, makanan rohani. Setiap jasmani di situ membutuhkan asupan energi jasmani. Makanya kita harus
di situ seimbangkan antara rohani dan jasmani. Rohani salah satu contohnya di situ kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat, berzikir, dan juga melakukan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan jasmani seperti makan makanan yang bergizi, mandi, merawat tubuh agar supaya tetap sehat, termasuk kebutuhan jasmani. Makanya di sini seimbangkan jasmani dan rohani kita. Tidak hanya fokus pada materi, tapi juga memenuhi kebutuhan rohani dengan kajian ilmu agama dan meningkatkan kualitas ibadah. Cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga di akhirat di situ yang selanjutnya berbuat baik dan hindari kerusakan. Menjalankan kehidupan dunia dengan etika yang baik. Menghindari perilaku yang merusak alam atau merugikan orang lain. Kita senantiasa di dalam menjalani kehidupan di situ senantiasa jagalah perilaku kita, jangan sampai merugikan orang lain atau merusak alam atau merusak lingkungan. Makanya di sini kita senantiasa berbuat baik bagi diri kita dan juga orang lain. Islam di situ memerintahkan kepada kita agar supaya kita senantiasa menjadi orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar supaya berbuat baik dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Makanya di situ itulah cara menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 201, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, dan di antara mereka yang berdoa, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Artinya kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in la ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya,
Dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.